والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian tafsir virtual ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, saya ingin ingatkan dulu dari awal agar nanti tidak terjadi mispersepsi dan pemahaman yang salah. Karena ini membahas tafsir, ya, membahas tafsir. Jadi apa yang ada dalam kitab tafsir saya akan sampaikan. Tetapi nanti akan saya berikan penguatan, ini loh pilihannya. Ini loh pilihannya, ini loh yang soreh menurut jumhur ulama. Tetapi beberapa pendapatnya saya akan sampaikan, sehingga kita juga nanti akan maklum dengan pendapat-pendapat yang lain, karena kita mengetahui bahwa itu ada pendapatnya. Ya baik, saya teruskan sedikit kemarin tentang kedudukan Al-Fatihah di dalam salat, ya. Tentang kedudukan Al-Fatihah di dalam salat. Apakah harus membaca surat Fatihah atau boleh yang lainnya? Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan ada beberapa pendapat. Nah, ini yang saya maksud nanti. Ada pendapat ini, ada pendapat ini, ada pendapat ini. Karena ini semua dimuat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian nanti saya akan berikan kesimpulan jumhurnya. Pendapat yang pertama, apakah Fatihah itu harus dibaca dalam salat dan apakah harus membaca Fatihah dalam salat? Yang pertama pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini bernama Nu'man, ya. Dan tentu pengikut mazhab Abu Hanifah menyatakan tidak harus membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, ya, pengikut mazhab Abu Hanifah, ya, ini tidak wajib membaca surat, ya, tidak wajib membaca surat Fatihah. Dengan dalil apa? Dengan dalil Quran surat Al-Muzammil. Al-Muzammil ayat 20. Di situ ada ayat faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka bacalah, ya. Karena itu bacalah apa yang mudah bagi kalian dalam Al-Quran atau dari Al-Quran. Bacalah yang termudah dari Al-Quran. Nah, maka dalam hal ini Imam Abu Hanifah mengatakan yang penting membaca Al-Quran yang termudah. Jadi tidak harus membaca surah Al-Fatihah, ya. Membaca surah Ummul Quran, begitu kata Imam Abu Hanifah. Ya, atau misalnya ada apa namanya ungkapan yang lain, gitu ya. Jadi yang jelas bahwa Abu Hanifah menjelaskan membaca surah Fatihah itu tidak wajib, ya, itu tidak wajib. Tapi jumhur ini tidak, pendapat ini tidak jumhur. Lalu kemudian pendapat kedua, nah ini pendapat jumhur nih. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur para ulama. Ya, saya ulangi, ya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal serta jumhur para ulama. Ya, jadi kalau ada jumhur, maka dalam pendapat itu yang dipilih adalah jumhur. Nah, menurut jumhur ulama ini membaca Fatihah itu wajib. Maka tidak sah, ya, tidak sah salat tidak membaca Fatihah. Ya, saya ulangi, tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Dengan dalil apa? Dengan dalil dalam satu hadis yang sahih, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Quran. Tidak
sah salat seseorang apabila tidak membaca surah Al-Fatihah atau bifatihatil kitab, dengan pembukaan Alkitab, yaitu surah Fatihah. Tidak sah. Atau dalam hadis yang lain, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Ya, maka tidak cukup salat orang yang tidak membaca ummul Qur'an di dalamnya. Nah, jadi kembali bahwa membaca Fatihah menurut jumhur ulama adalah wajib, ya, pada setiap rakaat, ya, pada setiap rakaat, ya, seperti pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dan jumhur. Tetapi Imam Abu Hanifah tidak wajib, ya. Nah, ada pendapat yang ketiga bahkan seperti Al-Hasan, ya, dan ulama-ulama dari Iran, ya, dari kota Basrah, beliau berpendapat bahwa hanya satu rakaat saja yang wajib membaca surah Fatihah. Ya, pada rakaat 2 pada sholat subuh tidak. Ya, pada rakaat 3, 4 pada sholat duhur dan asar isya tidak. Pada rakaat ketiga 2, 3 pada sholat maghrib tidak. Ini berdasarkan pendapat Al-Hasan dan ulama Basrah yang lainnya. Tetapi saya ingin sampaikan jumhurnya adalah wajib, ya. Jumhurnya adalah wajib. Jadi sudah ada kesimpulan, ya, dipahami. Saya tidak melepas dengan berbagai macam pendapat ini. Saya akan mengikat dengan pendapat yang jumhur. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana kalau sholat berjemaah? Apakah makmum wajib membaca surat Fatihah? Tentang hal ini, apakah wajib makmum itu membaca surat Fatihah? Ini saya masih menjelaskan tentang kedudukan Fatihah dalam sholat, ya. Kalau sholat berjemaah, apakah makmum itu wajib? Ya, apakah makmum itu wajib membaca surah Fatihah? Maka dalam perkara ini, ya, menurut tafsir Ibnu Katsir yang kita pahami ini ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama, makmum wajib membaca surat Fatihah sebagaimana diwajibkan atas imam, ya. Nah, ini berdasarkan pendapat umum yang tadi dibaca, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Quran. Tidak dinamakan salat bagi orang yang tidak membaca Al-Quran, ya. Ini yang pertama, bahwa wajib membaca surat Fatihah, ya, sebagaimana juga diwajibkan kepada imam. Maka kemudian ini ada beberapa cara. Imamnya baca Fatihah, makmumnya dengarkan, setelah itu imam baca surat, dia baca Fatihah. Ada yang baca Fatihah imamnya, tapi kemudian dia meneruskan mengikuti dalam lisannya, cara pelan. Ini pendapat seperti pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah. Pendapat yang kedua, ya, menurut tafsir ini, makmum wajib membaca surah makmum tidak wajib membaca surat Fatihah. Juga tidak wajib membaca surah Al-Qur'an yang lain. Ini pendapat yang kedua. Makmum tidak wajib membaca surat Fatihah. Ya, makmum tidak wajib membaca surat Fatihah, juga tidak wajib membaca surat yang lainnya. Berdasarkan kepada hadis Nabi, man kana lahu imamun fa qiraatul imam lahu qiraatun. Nah, ini, ya. Barang siapa yang mempunyai imam atau salat berimam, ya, maka bacaan imam itu juga menjadi bacaannya, bacaan makmum. Nah, karena ini maka makmum tidak perlu membaca apa-apa. Dengarkan saja. Ya, makanya kenapa ketika seorang makmum datang kepada imam, imamnya sudah ruku, lalu dia ikut ruku, maka sudah dihitung 1 rakaat. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Begitu, ya. Jadi bahwa yang kedua dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan seorang makmum, ya, tidak wajib baca surat Fatihah, juga tidak wajib membaca surat yang lain. Berdasarkan hadis, man kana lahu imamun
fa qira'atul imam lahu qira'atun. Barang siapa yang berimam, maka bacaan imam itu juga menjadi bacaannya. Ya, hadis ini dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Pendapat yang ketiga, yang ketiga adalah makmum wajib membaca dalam rakaat yang sirri. Apa sirri itu? Salat yang imamnya tidak dikeraskan bacaannya, seperti zuhur dan asar. Tetapi tidak wajib dalam rakaat yang jahri. Yang jahri itu yang bacanya keras, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Saya ulangi. Pada pendapat yang ketiga, makmum wajib membaca surah Fatihah pada bacaan yang sirri. Sirri maksudnya adalah sirri itu perlahan. Di Indonesia di mana apa sirri, Pak? Sirri itu sembunyi. Sembunyi. Makanya ada nikah sirri. Nikah sembunyi. Entahlah sembunyi dari siapa itu. Sebenarnya dalam kaidah itu nggak pernah kita menemukan tuh dalil nikah sirri itu nggak ada. Sirri jahri itu hanya ditemukan dalam dua hal. Yang pertama bacaan sholat perlahan atau terang, sirri jahri, atau dalam dakwah sembunyi dan dakwah terang-terangan, sirri jahri. Tapi di Indonesia ada nikah sirri, ya, nikah sembunyi-sembunyi. Oh, nikah sembunyi. Sembunyi itu kawin. Nikah itu nggak boleh sembunyi. Karena nikah itu harus dipublikasikan. Jadi nggak boleh sembunyi gitu, Pak ya. Itu yang mau nikah lagi terang-terangan aja. Kalau belum boleh terang-terangan, berarti kita belum bisa mendidik istri kita. Yang pertama, belum bisa didik yang pertama kok sudah mau nikah lagi, itu gimana ceritanya? Ya, jangan buka cabang, ya. Kalau mau buka cabang ya pusat yang resmiin gitu. Kalau perlu nyariin pusat, jangan buka cabang malah cabangnya jadi pusat, repot nanti pusat. Mohon maaf nih, gue biar tidak salah. Kita ini kadang-kadang ada pendapat itu lucu, kadang-kadang saya dengerin ustadz itu. Nikah lagi itu tidak perlu izin suami, istri. Istri tidak perlu tahu. Oh, saya bilang benar. Tapi percayalah, saat Anda melakukan itu pasti Anda jadi munafik. Kenapa? Pasti jadi pembohong. Gitu kan? Ini ngejar sunnah tapi mau menjerumuskan dirinya pada kemunafikan, itu kan aneh ya. Padahal setiap ibadah yang kita lakukan itu mestinya harus melahirkan hal positif. Lalu bagaimana kita mau melakukan proses ibadah yang kemudian bukan melahirkan hal positif, malah hal yang negatif. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lewat. Ya. Kembali. Jadi saya ulangi bahwa bacaan salat bagi makmum, ya, bagi makmum itu ada 3. Yang pertama adalah makmum wajib membaca surat Fatihah sebagaimana diwajibkan imam. Ya. Yang kedua, makmum tidak wajib membaca apa-apa, maksudnya makmum tidak wajib membaca surat Fatihah, juga tidak wajib membaca surat yang lain, ya. Berdasarkan hadis, man kana lahu imam faqira'atul imam lahu qira'atun. Barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam itu juga menjadi bacaannya. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dari Jabir radhiyallahu an. Nah, yang ketiga, pada sholat yang sifatnya sirri, bacaannya tidak keras, ya, seperti duhur dan asar, maka ketika berimam wajib makmum membaca Fatihah. Tetapi pada bacaan yang jahri, yang keras, seperti salat maghrib, isya dan subuh, maka makmum tidak usah membaca Fatihah. Berdasarkan hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, riwayat Imam Muslim, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbaru wa idza qara'a fa'ansitu. Nah, ini tegas benar hadis ini. Innama ju'ilal imam, sesungguhnya imam itu dijadikan liyutamma bih, untuk diikuti oleh makmum. Imam itu dijadikan untuk diikuti oleh makmum. Fa idza kabbara fakabbaru, jika imam takbir maka ikutlah bertakbir. Wa idza qara'a, jika imam membaca surat,
fa'ansitu, maka kalian diam, dengarkan. Nah, maka dalam konteks ini kita tidak perlu baca apa-apa ya pada salat jahr. Dan inilah yang paling sore, yang jumhur ulama. Ya, jadi kalau bacaan sir kita baca, kalau bacaan yang jahr, yang keras, maka kita tidak usah baca, tapi dengarkan imam. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, ya. Dan ahlu sunan lainnya ya seperti Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hal yang sama yang terakhir tadi. Maka pendapat jumhurnya adalah yang terakhir tadi yang Ana sampaikan. Baik, dipahami sampai sini? Ya. Sudah ya, dipahami. Kemudian kedudukan Fatihah lagi. Sekarang bukan pada salat. Ya, satu hal saya ingin tambahkan, ya, bagaimana kata Rasulullah SAW, "Idza wada'ta jambaka 'alal firash wa qara'ta Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad faqad aminta min kulli syai'in illa al-mautah." Masya Allah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan hadisnya sahih. Begini. Ini keagungannya Fatihah. Idza wata'ta jambaka 'alal firash, jika Anda meletakkan pinggang di atas tempat tidur, artinya ketika kita mau tidur gitu Pak ya. Idza wada'ta jambaka 'alal firash, jika Anda meletakkan pinggang di atas tempat tidur, ya. Wa qara'ta Fatihatal kitab, lalu membaca surat Fatihah. Wa qul huwallahu ahad, dan membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, ya, faqad amintah min kulli syai'in illal maut, maka Anda telah aman dari segala sesuatu kecuali kematian. Tuh. Jadi nih sekarang kan banyak istilah tuh ya, orang kena telu, kena apa, dan itu biasanya dikirim ketika sedang tidur gitu ya. Tadi bukan yang anu Pak ya, yang trik-trikan itu Pak ya. Jadi kalau kita mau tidur, sudah meletakkan pinggang kita di atas tempat tidur, baca Fatihah dan baca surat Al-Ikhlas, kata Rasulullah, faqad amintah, sungguh engkau telah dijamin keamanannya. Min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Illal maut, kecuali kematian. Nah, maka biasakan. Jadi kalau mau sudah naik ke tempat tidur, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Baru bismika Allahumma amutu wa ahya. Hadisnya dari Anas bin Malik, perawinya Imam Bazzar. Ya, jelas ya Pak ya? Jelas. Insyaallah jelas. Ya, itu semua tadi keagungan-keagungan surat Fatihah. Mari kita masuk ke dalam isi surat Fatihah. Sebelum Fatihah, saya jelaskan dulu ta'awud. Ya. Isti'adzah. Isti'adzah atau ta'awud. Apa ta'awud itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atau ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu adalah ta'awud namanya. Apakah dalam sholat itu boleh membaca ta'awud? Boleh, tapi bacanya sir. Tidak boleh dikeraskan. Ya. Nah, dalam konteks ta'awud ini saya ingin membacakan beberapa ayat dalam Quran. Ya. Coba dipahami. Yang pertama surat Al-A'raf. Monggo, surat ke-7 ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Monggo Pak. Wanita biasanya, monggo. Monggo. Tafsirnya. Terjemahannya maksudnya. Terjemahannya maaf. Al-A'raf 200. Al-A'raf. Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-200. Al-A'raf 200. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia maha mendengar, maha mengetahui.
Nah, jika setan datang kepadamu, wa imma yanzaghannaka minasyaitan, jika kamu ditimpa godaan setan, nazghun fasta'id billah, maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah, innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Apa yang dimaksud itu? Baca ta'awud. Makanya kenapa disyariatkan dalam Islam, misalnya kita lagi marah nih, ya, lagi marah, gitu ya. Maka untuk menghilangkan marah itu membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan ada terjadi di zaman Nabi, 2 orang laki-laki ini sudah bersih tegang, bahkan urat-urat lehernya itu sudah keluar dan mukanya sudah merah. Lalu Nabi mengatakan, maukah kalian kuajarkan satu kalimat yang dengan kalimat itu maka sirnalah semua yang ada pada diri kalian hari ini, yaitu amarah itu. Maka Nabi mengajarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, berlindunglah kalian kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi dibacanya itu tidak berhenti di lisan. Kalau bacanya cuma berhenti di lisan, itu nggak punya pengaruh. Ya, maka harus terhujam ke dalam hati kita. Ya. Jadi harus terhujam ke dalam hati, baru kemudian itu yang punya pengaruh. Kalau cuma sekedar dibaca di lisan, bahkan ke tenggorokan saja tidak sampai, ya nggak ada gunanya, begitu ya. Maka bacanya itu sampai betul-betul terhujam ke dalam hati. Ya. Jadi berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Karena apa? Ini kan perlindungannya kepada Allah. Dan Allah ya yang akan membersihkan seseorang itu dari godaan syaitan. Karena hati manusia itu sebenarnya berada dalam jari-jari tangan Allah. Ya. Coba lihat dalam Quran surat ke-24 ya kalau nggak salah itu. Surat 24 ayat 21. Ayo coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu wasi'un alim. Monggo. Ayat berapa? Surat 24 ayat 21. 21 ya? Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia, setan, nyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah mendengar, Maha mengetahui. Nah, coba renungkan tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh orang berbuat keji dan mungkar, tidak nyuruh yang lain. Dia hanya nyuruh berbuat keji dan mungkar. Lalu kemudian Allah bilang, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka tak ada seorang pun di antara kalian yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar atas keinginan setan tadi. Nah, makanya kalau begitu minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah perlindungan agar kita dibersihkan dari perbuatan keji dan mungkar melalui bisikan setan. Caranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Nanti kapan-kapan kita bahas celah apa yang digunakan setan untuk merusak diri kita itu. Nah, nanti kapan-kapan. Kemudian dalil yang kedua, ya, dalil yang kedua, buka surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98.
Ini masih ta'awud ya, sedikit aja. Ya, surat 23 ayat 97 sampai 98. Kan tafsir itu ayat dengan ayat. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatini wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Nah, ini permohonan kepada Allah. Agar apa? Agar kita dilindungi dari bisikan-bisikan setan. Ya, bisikan setan itu luar biasa. Banyak orang yang kadang berhalusinasi. Ya, orang kemudian menceri-ceri. Itu kan karena apa? Bisikan setan. Makanya Allah sampaikan dalam ayat ini, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya, dan katakanlah ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan yang suka nyuruh aneh-aneh. Dan aku berlindung pula kepadamu dari apa? Dari kedatangan mereka kepadaku. Ya, orang ini sebenarnya kan nggak ada yang nggak baik gitu ya. Semuanya pengen baik tuh. Nggak ada orang nggak mau baik. Semuanya pengen baik. Nah, orang menjadi tidak baik itu ada dua sebabnya. Yang pertama adalah faktor hawa nafsu, yang kedua syaitan. Yang kedua syaitan. Jadi ada faktor internal dari diri kita sendiri, yaitu nafsu kita. Ada faktor eksternal, yaitu syaitan. Nah, syaitan itu nanti ada dua macam ya, Bun. Minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin dan bangsa manusia. Gitu ya. Nabi Adam aja kan kena tuh. Nabi Adam. Dari mana Nabi Adam kenanya? Dari syaitan. Coba lihat Quran surat 20 ayat 120. Ya. Surat 20 ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Nah, jadi dalil awalnya itu begini. Allah bilang nih sama Adam sama Siti Hawa pada Al-Baqarah 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jadi Allah bilang begini, ingat ketika Allah berfirman kepada Adam, tinggallah engkau Adam dan istrimu di surga ini. Makanlah apa yang ada di surga ini sesukamu dengan nikmat. Jadi Allah bilang gitu. Lalu Allah beri larangan tuh. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi kalian berdua jangan pernah dekati nih pohon, nanti kalian berdua termasuk orang yang pendosa. Nah, ini larangan Allah. Tapi setan tidak mau tinggal diam. Maka turunlah surat 20 120 ini. Setan kemudian memberikan bisikan jahat kepada Adam. Apa katanya? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablah. Adam, mau nggak kamu kutunjukkan pohon keabadian? Nih kalau kau makan nih buah nih, kau tidak akan mati. Kalau kau makan nih buah nih, nanti kau punya kekuasaan abadi. Nah, gitu kata setan tuh. Nah, maka tergelincirlah Nabi Adam alaihissalam, gitu ya. Makanya kita banyak baca ta'awud agar kita tidak tergelincir, agar kita tidak tergoda oleh syaitan. Saya teringat gini, ini agak panjang dikit nih Pak ya. Nggak apa-apa kan, belajar tuh harus sabar ya. Nggak masuk Ustaz. Ini sudah masuk ta'awud ini. Apa namanya? Ada satu kisah tentang seorang ulama bernama Ibrahim bin Idham. Ibrahim bin Idham ini ulama asal kota Basrah. Basrah itu Iraknya. Satu waktu beliau itu jalan di pasar, Pak. Lalu dikelilingi oleh orang-orang. Nah, ada satu orang yang mengelilingi itu bertanya, "Ya Syekh, laqad qala Allah Ta'ala fi kitabih
Allah telah berfirman dalam Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku kabulkan. Di dalam surat Ghafir. Lalu orang ini bilang, laqad da'autullah mundu dahrin. Syekh, aku sudah berdoa kepada Allah dalam waktu yang panjang. Tapi kenapa doaku falam yastajib lana? Kenapa doaku kok nggak diterima ya? Gitu. Kenapa doaku kok nggak diterima? Nah, lalu Syekh berkata, ya ahlal Basrah, matat qulubukum fi asyarati Asya. Wahai penduduk kota Basrah, mati hati kalian tuh disebabkan oleh 10 hal. Nah, 1 dari 10 itu, kata beliau, kalian semua mengatakan setan itu adalah musuh, tapi kalian bersepakat dengan kemauan setan. Kata saya, kalian semua mengatakan setan itu adalah musuh yang nyata, tapi kalian bersepakat dengan keinginan setan. Nah, ini ya, itu kata ulama asal kota Basrah. Ya, baik. Jadi ikhwani wa ikhwati fillah, kita diajarkan untuk berlindung ya. Nah, ayat tadi saya sampaikan itu memerintahkan apa? Untuk apa ya? Agar kita mau berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ya. Kenapa? Karena apa namanya, uyut kita Nabi Adam lah alaihi salam itu juga tergoda kan karena setan. Diusir dari surga itu karena setan. Iya tak? Ya, seperti misalnya Allah bilang dalam surat 7 ayat 27. Coba baca. Surat 7 ayat 27. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati. Fadhal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Ya, cukup. Jadi kata Allah, ya, hai anak Adam, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana setan itu telah mengeluarkan kedua bapak ibumu, yaitu Adam dan Hawa, minal jannah dari surga. Jadi Nabi Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga karena apa coba? Karena tipu daya syaitan. Nah sama nih, rumah tangga kita sudah apik gitu ya Pak ya Bu ya. Kata orang sekarang sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Kita digoda sama setan. Hancur tuh rumah tangga dah. Ya, hancur rumah tangga. Entah itu yang istri digoda oleh setan sehingga kemudian selingkuh, entah itu suami yang digoda oleh setan sehingga selingkuh. Nah, coba ini renungkan. Ya, Nabi Adam diusir tuh dari surga gara-gara setan. Nah, jangan sampai nih ya rumah tangga kita hancur gara-gara syaitan. Nah, ini pelajaran yang diberikan Allah. Nah, untuk itulah maka perbanyak baca ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, atau a'udzubika min hamazatish syaiton gitu ya. Dalil lain misalnya, jadi kalau kita sudah tahu setan ini adalah musuh, maka perlakukan dia sebagai musuh. Jangan kita sudah tahu setan adalah musuh tapi kita memperlakukannya seperti teman. Nah, itu yang keliru tuh. Ya. Seperti Allah gambarkan pada surat Fatir, surat 15 ayat 6. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Monggo. Surat 15 ayat 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Surat 15, surat Fatir Bu, bukan surat Al-Hijr, mohon maaf. Surat Fatir itu surat 35 ayat 6. 35. Ayat 6. Ya. Inna syaitana, sungguhnya setan,
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu buat kalian adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa. Maka perlakukan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya. Kenapa? Karena mereka setan itu hanya mengajak golongannya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi kalau setan itu musuh, ya perlakukan dia sebagai musuh. Saya kasih contoh. Kalau kita berdua, laki perempuan, yang ketiganya siapa, Pak? Siapa, Bun? Yang ketiganya, Bun? Setan. Kalau gitu jangan undang setan. Caranya jangan berdua-dua. Kan gitu kan? Teman kerja, Pak Ustadz. Sama aja. Nanti yang ketiga setan. Loh, kok setan katanya musuh? Tapi malah diundang oleh kita. Berarti kita tidak memperlakukan setan sebagai musuh tuh. Tapi kita memperlakukan setan sebagai teman karena kita undang. Ya, jadi kalau kita tahu kita berdua, yang ketiga setan, ya jangan berdua, gitu kan. Jangan diundang tuh setannya. Iya. Pokoknya intinya jangan lakukan yang berpotensi membawa menjadi zina, gitu ya. Karena Islam itu bukan ngajarin kita jangan zina, tapi jangan lakukan sesuatu yang berpotensi menjadi zina. Baik zina mata, zina apa ya gitu. Wallahu a'lam. Baik, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka untuk itu kenapa Allah mengajarkan kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan ya. Coba buka Quran surat Sad ya. Fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadika minhumul mukhlasin ya. Apa kata Allah? Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hambamu yang mukhlis di antara mereka. Ya. Baik, sebagai closing bahwa kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, buka surat 16 ayat 98 sampai 100. Monggo. 1698 Ustaz ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, ini penting betul ya. Fa'idha qara'tal Qur'an. Ya. Fa'idha ketika qara'tal Qur'an, kalian membaca Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Satu. Jadi kalau kita membaca Quran itu sunnahnya bukan bismillah, tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dulu yang pertama tuh. Ya, kalau kita tidak baca bismillah langsung nggak ada masalah. Baca bismillah dalam mazhab Syafi'i nggak ada masalah. Ya, tapi yang terpenting adalah bahwa ketika kita baca Quran, ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi mau baca Quran saja kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena kalau kita tidak berlindung kepada Allah, nanti salah kita memahami Quran ini. Makanya sekarang tuh banyak orang Pak menjadikan dalil Quran ini, Al-Quran ini untuk menjustifikasi kelakuannya. Untuk menjustifikasi kelakuannya. Padahal dia baca Quran tuh. Baik ya. Kemudian innahu laisa lahu sultanun alladziina amanu ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini hebatnya nih. Setan itu tidak akan punya kekuasaan atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Selama iman kita kuat, dan selama kita memasrahkan diri kita kepada Allah, setan tidak punya kekuatan apapun. Setan itu tidak punya kekuatan apapun. Selama kita beriman kepada Allah, selama kita bertawakal kepada Allah, setan tidak bisa goda kita. Nah, tetapi, ini setan baru bisa masuk kepada siapa? Ya, innama sultanahu 'alal ladzina
yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin, yang dia mau bersekutu dengan setan. Dan orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Nah, jadi kalau orang-orang musyrik itu menyekutukan Allah, perdukunan dan macam-macam, nah itu setan makin berkuasa. Karena setannya malah dia undang. Gitu ya. Taib, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, satu hal saya ingin sampaikan akhir dari godaan setan ini luar biasa. Ya. Setan itu akan mampu memperlihatkan sesuatu yang buruk itu nampak indah. Setan itu akan membungkus kebatilan dan ketidakbaikan itu dengan casing yang sangat indah. Makanya kemudian orang gampang tertarik dengan kemauan setan itu. Ya, makanya dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Coba buka surat Al-Hijr. Ya, surat ke-15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannakum ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, ini perlu kita renungkan nih. Qala berkata, Allah berfirman, berkata setan iblis, Rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku, bima aghwaytani, oleh karena engkau telah memutuskan aku sesat, kata setan, la uzayyinanna lakum fil ardi, maka akan aku jadikan perbuatan dosa itu terasa indah bagi pandangan manusia. Ya. Wala uwiyannahum ajmain, dan aku sesatkan manusia itu seluruhnya. Jadi setan itu mampu membungkus perbuatan dosa itu terasa indah. Dibuat sedemikian rupa. Saya kasih contoh yang paling gampang deh. Orang, Mbak, kalau teleponan berduaan perempuan laki itu namanya apa? Khalwat kan? Tapi kita bilang apa? Silaturahim. Iya tak? Kita bilang apa? Silaturahim. Jadi perbuatan dosa itu dibungkus jadi indah, betul. Selingkuh itu dosa loh. Penyemangat kerja, selingan indah keluarga utuh. Saya mohon maaf nih, kadang-kadang orang itu perbuatan dosa itu didesain, packagingnya itu begitu indah. Oh betul ya, ternyata Quran memang bilang begitu. Ya, kata iblis apa? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajmain. Ya Allah, oleh karena engkau telah menempatkan aku ini sesat, maka akan aku jadikan setiap perbuatan dosa bagi pandangan manusia itu terasa indah. Ya, terasa indah. Makanya orang begitu tertarik. Dia punya energi, dia punya magnet gitu ya. Karena memang dibuat indah. Makanya jangan kaget orang kalau disuruh baik-baik, ngaji apa itu susah. Coba diajak dosa. Wah, itu gampang betul. Karena setan memang mendesain ya perbuatan dosa itu terasa indah. Maka perbanyaklah ta'awudnya. Ya, baik ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini tafsir daripada ta'awud ya, ta'awud. A'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk, yaitu dari kesempitan, ya, ketakaburan dan hembusan rayuan. Nah, ini boleh Pak baca ta'awudhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh a'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ini boleh. Ya, sebagaimana memang hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, waktu kita tinggal 8 menit. Silakan yang mau tanya.
baru besok masuk surat Fatihahnya. Bismillah. Ya, baik Ustaz. Kita masih punya, mungkin tambah sedikit Ustaz, jadi 15 menit Ustaz, karena saya yakin pertanyaan bakal banyak ini. Sedikit molor. Baiklah Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau tanya langsung buka mic-nya saja. Silakan. Ustadz mau tanya, ada juga yang saya pernah dengar baca ta'awuz itu sebelum takbiratul ihram. Itu gimana Ustadz? Betul. Bahkan kenapa baca ta'awuz sebelum takbiratul ihram? Agar ya kita dalam sholat itu tidak digoda oleh syaitan. Nah, bahkan ada lagi pendapat sebelum ta'awud itu, sebelum takbiratul ihram kita baca surat An-Nas. Ya, An-Nas ta'awud. Kenapa? Agar sholat kita tidak diganggu oleh syaitan. Itu yang dimaksud Bunda. Itu betul. Ya, itu betul. Ya, Jadi kalau sudah baca itu sebelum takbiratul ihram, apakah perlu baca lagi sebelum baca Al-Fatihah di dalam sholat? sunnahnya berbeda, Bunda. Ya, sunnahnya berbeda. Karena memang ada sunnahnya ketika dalam sholat setelah baca wajjah tu wajhiyah atau Allahumma ba'id baini, baru kemudian baca Fatihah, bismillah, ta'awudnya disir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah tetap, Bun. Sunnah, ya. Syukran Ustaz. Afwan ya. Jadi, ikhwani wa ikhwati fillah, karena dalam sholat itu kemungkinan kita diganggu oleh setan itu sangat besar. Dalam sholat itu kemungkinan kita diganggu oleh setan itu sangat besar. Contohnya saja yang paling gampang, ragu rakaat, udah 2 apa 3, kan gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena gangguan setan. Wallahu a'lam. Baik, selain Bu Nita, silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Yuniarto. Ustadz, mau tanya, untuk aktivitas apa saja atau seperti mama kita mau makan gitu ya, kita cukup membaca bismillah atau dengan yang mana yang perlu bismillahirrahmanirrahim gitu Ustadz. Ini ada 2 pendapat, ada yang bilang cukup bismillah, ada yang bisa juga dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini gitu saja, Ustadz. Kalau kita melihat teks hadisnya, yang benar tuh samillah. Apa samillah? Cukup baca bismillah saja. Ya, jadi kalau lihat teks hadis secara redaksional, ya mohon maaf ya, teks hadis secara redaksional, maka kalau kita mau makan cukup membaca bismillah. Ya, itu teksnya begitu. Samillah kul biyaminik wa kul mimma balik. Itu kan berkenaan ketika Rasulullah menyuruh anak angkatnya itu, anak bawaan dari istrinya, Rasulullah mengatakan, wahai anak, baca bismillah, makan dengan tangan kananmu, makan dengan yang paling dekat denganmu. Gitu. Semillah, baca bismillah, bismillah. Tidak bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, lalu makan kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang terdekat darimu. Ya, Pak. Betul, yang paling jumhur menurut teks ya, kalau lihat teks ayat hadisnya tekstual yaitu samillah, bismillah. Ya, baik. Wallahu a'lam. Oke, mungkin yang lain kalau ada yang bertanya lagi. Menarik sekali nih kajian mengenai ta'awuz nih. Soalnya banyak yang belum memiliki pengetahuan yang luas mengenai ini. Saya pikir sangat menarik. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Boleh tanya ya, nyambung. Saya Ya. Ina ya. Saya nyambung pertanyaannya Anita. Kalau yang ta'awuz yang di setelah itu kan iftitah, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ada lafaznya agak beda dikit Ustaz? Baik. Yang sunnah, nah, lagi-lagi saya bicara teks hadis nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu. Ya. Dengan dalil idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu redaksi ayat Quran itu ya. Fa idza qara'tal Qur'an, maka jika engkau mau membaca Quran ya, Fatihah atau surat yang lain, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka redaksinya a'udzu billahi minasyaitonir
rajim. Berdasarkan redaksi Quran An-Nahl. Baik, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, saya mungkin ada sedikit pertanyaan mengenai tadi yang sholat berjamaah mengenai Al-Fatihah. Tadi kan disampaikan bahwa pada saat bacaan sahar kita tidak usah membaca Al-Fatihah. Tapi saya juga pernah mendapatkan kajian gitu, selesai surat Al-Fatihah, walaupun imam telah melanjutkan dengan surat yang lain, kita diwajibkan dalam tanda kutip, makanya saya ingin tanyakan, membaca Al-Fatihah. Itu yang betul yang mana, Ustaz? Karena katanya tanpa Al-Fatihah sholat kita kan tidak sah. Iya, tadi saya sudah jelasin tuh, ya, bahwa pendapat yang pertama, baca Fatihah hukumnya wajib ya, bagi makmum, ya, dengan dalil la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Quran. Tidak dinamakan sholat tanpa membaca Fatihah. Ini dalil secara umum. Maka imam makmum wajib. Nah, bagaimana caranya? Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah menuturkan, ya, imamnya baca surat didengarkan, setelah imam baca surat Fatihah, maka kemudian kita baca Fatihah. Atau ketika imam baca kita mengikutinya. Begitu dari dalam hati kita. Nah, itu pendapat yang pertama tuh. Ya. Pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua, makmum tidak wajib baca Fatihah pada sholat yang jahar. Ya, itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, makmum tidak wajib pada sholat yang jahar dan wajib pada sholat yang sir. Nah, gitu. Itu tadi sudah dijelaskan ya Pak ya. Baik, Allahu a'lam. Ya, makasih Ustaz. Ini ada yang raisen Ibu Sri Gunani. Silakan Bu Sri Gunani. Iya, makasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, melanjutkan tadi Ustaz untuk kalau kita sebelum Al-Fatihah dan lain sebagainya tadi baca ta'awud. Nah, kalau untuk melindungi seharian itu kan banyak sekali peluang insert setan ya, Ustaz. Boleh diberikan ini Ustaz yang mohon maaf misalnya yang maunya kan yang ini yang sehari itu kita optimum bisa dapat lindungan dari setan, apa yang dilakukan Ustaz sebelum bekerja misalnya gitu ya. Iya, saya teringat satu hadis yang lain, Bu. Jadi kalau Anda, kata Nabi, di pagi hari ya membaca surah ya Al-Baqarah ya, 1 sampai 4 ya, dan ayat kursi serta 2 ayat terakhir Al-Baqarah, maka Anda akan dilindungi dari godaan setan jika Anda membacanya pagi sampai datangnya sore. Nah, sore baca lagi, maka akan dilindungi sampai datangnya waktu pagi lagi. Ya, baca surat apa tadi? Surat Baqarah. Al-Baqarah 1 sampai 4, kemudian ayat kursi dan 2 terakhir Al-Baqarah. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, membaca ayat kursi saja itu ya sudah dilindungi oleh Allah. Ya, apalagi kalau bacanya Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain itu Al-Baqarah sama Al-Imran. Masya Allah. Ya, jadi sebenarnya kita mau dilindungi dari setan itu banyak sekali. Ya, banyak sekali amalan-amalannya. Nah, yang paling jumhur tadi, ya kita baca Quran saja dilindungi oleh Allah, ya kan gitu kan. Nah, cuma masalahnya kita gimana mau dilindungi, kita aja menjauh dari Allah, mendekat ke setan. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Sami-sami, Bun. Terima kasih. Mungkin masih ada 6-7 menit lagi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Boleh izin? Ya, silakan Bu. Ya. Jadi saya pernah mendengar kan ada zikir pagi dan zikir petang, dan itu saya pernah baca hadis juga bahwa kalau kita baca di zikir pagi dan zikir petang, kita membaca surat Mulku, surat Al-Falaq, surat An-Nas masing-masing 3 kali, itu juga bisa untuk melindungi kita dari pagi. Kalau zikir pagi berarti dari pagi sampai petang, kemudian kalau zikir petang dari petang sampai paginya.
itu juga bisa Ustaz. Kalau Bun, kalau sudah berzikir pagi dan petang itu sudah mewakili semuanya itu, Bun. Kalau sudah zikir pagi dan petang dibaca, insya Allah itu sudah dijamin dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan setan. Ya, itu kalau kemudian kita istiqomah, ya, bisa di mute, istiqomah, ya. Menjalankan doa pagi dan petang itu sudah terlindungi, itu sudah dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan, ya, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi, ya, itu sudah insya Allah aman, ya, kalau dibaca dengan baik, dengan benar, dengan penuh kekhusyuan, ya. Itu kalau bisa memang jangan dilepas itu. Makanya Allah bilang doa pagi petang itu jangan sampai lalai dan bacanya nggak usah kencang-kencang. Coba lihat di Quran surat 7 ayat 205. Yang nanya tadi, baca, monggo Bun, surat 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Silakan. Maaf Ustaz, sedang di kereta. Teman-teman yang lain membantu. Ya, silakan. Wadhkur rabbaka, sebutlah nama Rabbmu, fi nafsika, dalam hatimu, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan rasa takut, wa dunal jahri, dan tidak mengeraskan minal qauli, dari suara, ya, tidak mengeraskan suara, bil ghuduwi wal asal, baik pagi maupun petang. Wa la takun minal ghafilin, jangan kamu sekali-kali termasuk orang yang lalai. Nah, jadi kalau begitu baca terus tuh pagi, petang. Jangan sampai kita lalai, ya. Jangan sampai. Ya. Kenapa? Karena ini akan menjaga diri kita. Yang membuat kita tidak baik itu datang dari depan, belakang, atas, bawah. Maka kita perlu memperisai kita. Caranya adalah bacalah ayat zikir pagi dan petang. Insya Allah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, kalau silakan, masih ada waktu satu pertanyaan. Pak Sigit boleh bertanya, Pak Ustadz? Silakan punya. Ya, Pak Ustadz tadi kan menyebutkan pada saat kita sholat nih kadang-kadang kita seliweran ya, setan-setan masih berkeliaran untuk mengganggu kita, lupa berapa rakaat. Nah, apakah kita disunahkan juga untuk supaya bisa kembali lagi khusyuk itu dengan ta'awudz juga atau gimana Pak Ustadz? Baik. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syariat, ya. Jadi bahkan kalau kita salat itu pun, dalam salat nih, kadang-kadang kita kayak batal apa enggak gitu kan? Ya. Nabi bilang, kata Nabi, jangan fala yakhrujanna minal masjid, jangan pernah kau bergeming dari masjid atau jangan pernah kau batalkan salatmu hatta yasma'a sautan aw yajid rihan. Jika engkau mendapati sesuatu dalam perutmu kayak bunyi gitu, batal atau enggak, maka jangan pernah kau keluar dari masjid sampai betul-betul engkau mendengar suara yang keluar atau bau yang tercium. Karena itu adalah syaitan. Nah, Nabi mengajarkan ketika engkau mendapati dirimu kayak keraguan digoda oleh setan, batal, maka kau bilang kadzabta, kau bohong. Tapi ucapkan di dalam hatimu. Ya, ucapkan di dalam hatimu. Begitu ya. Tapi kalau misalnya seperti di luar sholat, kita kayak ragu gitu, lalu kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di tengah dengan lafaz, maka batal sholatnya. Nah, sebagian ulama cukup berlindung kepada Allah di dalam hati saja. Gitu ya. Karena sholat itu tak boleh ditambah bacaannya, kecuali dia disyariatkan di awal tadi. Karena kalau membacanya di tengah berarti menambah bacaan. Sedangkan salat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara'iti makhsusah. Salat itu adalah gerakan bacaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat yang sudah ditentukan baik bacaannya maupun gerakannya. Begitu ya Bun. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Sudah jelas Bu Ina ya? Jelas. Oke, terima kasih. Dan kita sudah sampai pada titik waktu kita harus berpisah pada hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan. Cuma karena pekan depan 17 Agustus kita akan majukan sehari menjadi 16 Agustus hari Selasa, dan insya Allah Ustadz
ada waktu Ustadz ya untuk tanggal 16. Baiklah, kita tutup bersama-sama kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz atas waktu dan ilmunya, dan juga teman-teman semua atas diskusinya yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada Bu Sri Gunani yang telah menyediakan fasilitas Zoom, dan saya mohon maaf sebagai pemandu acara apabila ada yang tidak berkenan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit.